Shalom, selamat pagi semua anak-anak SMP Lentera Harapan Kupang. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini, Senin 9 November 2020. Anak-anak, adapun alur chapel yang harus kita lalui bersama adalah yang pertama, yakin kamu sudah menyiapkan dirimu dengan baik, berpakaian yang rapi, ambil posisi duduk yang baik dan nyaman buat lo. Siapkan Alkitab dan buku catatan chapelmu dalam ibadah hari ini. Perangkatmu, laptop dan HP sudah dipastikan dalam keadaan baik dan siap digunakan. Mari kita masuk di dalam saat teduh kita. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Bahasa Kasih dan diminta anak-anak dapat mengikutinya dengan bernyanyi dari rumah. Saling mengasihi, ajarilah
Kita akan sama-sama membuka ibadah kita pada hari ini di dalam doa, dan Ibu akan pimpin kita untuk doa bersama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan, hanya di dalam anugerah-Mu saja kami diizinkan Tuhan untuk ada di pagi hari ini. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan dari firman-Mu dalam ibadah kami. Mari Tuhan yang tuntun kami, Roh Kudus mengertikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Hamba yang menyampaikan, Ibu Bapak Guru dan anak-anak yang duduk mendengar, kami sama-sama dipimpin di dalam hikmat-Mu Tuhan, untuk mengerti dari firman-Mu, dan terlebih daripada itu dalam pertolongan-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini dalam firman Tuhan, yaitu satu rangkaian khotbah dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu khotbah di bukit. Dan nats yang menjadi penuntun kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48, dengan satu topik kecil yang menuntun kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu kasihilah musuhmu. Ibu ulang lagi, kasihilah musuhmu. Anak-anak, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48. Silakan anak-anak membuka kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat membacakannya bersama-sama. Oke, kalau sudah mendapatkannya dan sudah disiapkan, mari kita membacakannya bersama-sama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Untuk menuntun kita masuk dalam perenungan, Ibu memulainya dengan pertanyaan ini. Apa yang kamu pikirkan dengan kata-kata ini? Yang pertama, kasihilah. Apa itu kasihilah? Adalah tindakan atau perbuatan aktif kita kepada orang lain. Yang berikut adalah musuh. Apa itu musuhmu? Adalah kata yang keras yang memberi kesan tentara musuh, lawan, pencuri, orang yang akan menyerang kita. Nah, dari dua kata ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan topik kasihilah musuhmu. Untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, Ibu membagikannya di dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu
Kasihilah musuhmu. Apa maksud dari kasihilah musuhmu berdasarkan Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42, yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kita lihat bahwa ini dikenal sebagai hukum pembalasan atau hukum balas dendam yang berlaku dalam kehidupan orang Yahudi waktu lalu. Nah, hukum ini adalah hukum Romawi. Kita ingat bersama bahwa orang Yahudi pada zaman lalu adalah mereka hidup di bawah pemerintahan bangsa Romawi, sehingga hukum ini diberlakukan bagi mereka. Orang yang membuat kesalahan harus menerima kesalahan yang sama. Contoh, kalau ada orang yang memukul tangan kanan ibu sampai patah, orang itu juga harus menerima hal yang sama. Tangan kanannya harus patah. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu lalu, di dalam khotbah di bukit. Tuhan mau merubah cara pandang dan cara bertindak orang Yahudi dan orang yang lainnya terhadap hukum ini. Kita lihat di ayat 39, Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Saat kamu mendengarkan firman Tuhan ini, pasti reaksi kamu berbeda. Siapa yang mau memberi pipinya ditampar? Itu kan tidak ada orang yang mau menerima pipinya ditampar. Nah, tetapi apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Nah, sulit membayangkan ya, kita sulit membayangkan kalau pipi kita ditampar. Namun Yesus memanggil kita untuk melawan naluri alami kita, yaitu cepat bereaksi dengan sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita. Ibu ulang lagi, ini Yesus memanggil kita untuk melawan naluri alami kita, yaitu cepat bereaksi dengan sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita. Di sini Tuhan memanggil kita untuk tidak mempertahankan kehormatan kita dengan menuntut balas. Tuhan mau menolong kita untuk tidak mempertahankan kehormatan kita dengan menuntut balas. Dan di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 40, ayat 41 dan 42, itu menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menuntut kita untuk berbuat lebih kepada orang yang melawan kita atau orang yang menyakiti kita. Ibu ulang lagi, Tuhan menuntut lebih daripada kita. Bukan mata ganti mata atau gigi ganti gigi, tetapi belas kasih yang Tuhan tuntut bagi kita untuk memberkati musuh kita. Bagian yang kedua dari kasihilah musuhmu adalah dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 47. Siapakah yang menjadi objek kasih kita? Kawan atau lawan? Yang menjadi objek kasih kita adalah sesama kita, musuh kita, dan orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, menurut kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan ini. Dari ayat 43 sampai dengan 47 adalah tindakan yang harus kita lakukan bagi musuh kita, bagi orang-orang yang menganiaya kita, dan orang-orang yang membenci kita, dan kita harus memberi salam atau hormat bagi orang yang tidak bersama pendapat dengan kita. Nah, ada banyak cerita yang ada di sekeliling kita. Kalau orang yang berbuat baik kepada kita dan kita berbuat baik kepada mereka itu biasa. Tapi yang menjadi luar biasa adalah kalau orang yang benci kepada kita dan kita berbuat baik kepada mereka, itu adalah hal yang paling luar biasa. Nah, kalau kita berbuat baik kepada sesama yang berbuat baik, sekali lagi itu bukan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan adalah berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Nah, firman Tuhan dengan tegas menjelaskan itu bagi kita. Dia bilang begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, kamu pernah mendengar dan menonton cerita tentang Robin Hood. Kamu tahu itu adalah penjahat yang sangat mengasihi banyak orang. Tetapi kita tahu bersama bahwa dia mengasihi orang dengan memberi barang yang banyak dengan cara apa? Mencuri. Apakah itu mengasihi? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau mengasihi dengan cara begitu, Robin Hood lebih baik daripada kita semua. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kita punya tingkatan harus lebih daripada itu. Berbuat baik kepada orang yang tidak suka kepada kita. Tuhan mengharapkan kita anak-anaknya melakukan lebih daripada orang-orang biasa yang melakukan kebaikan kepada orang yang mengasihinya. Tuhan mengharapkan kita untuk dapat memberkati musuh kita. Dan bagian yang ketiga, untuk kasihilah musuhmu, dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagi ibu mendengar kebenaran firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Kenapa? Untuk mencapai kesempurnaan, kita tidak bisa sampai ke sana, dan itu hanya adalah milik Tuhan. Tetapi dalam anugerahnya Tuhan memampukan kita. Ibu ulang lagi, bagaimana kita harus memenuhi untuk mencapai sempurna? Caranya adalah hanya ada di dalam Yesus. Yesus telah menjalani hukuman bagi dosa-dosa kita. Melalui kematiannya, kita dimampukan untuk bisa mengasihi musuh kita. Jadi, jalan yang terbaik untuk kita bisa berjalan kepada kesempurnaan adalah hidup dengan mengasihi Tuhan. Dengan kemampuan kita sebagai manusia, kita tidak dapat mengasihi orang yang sudah membuat kita marah, jengkel, bahkan sakit hati. Dan Tuhan memberikan cara itu bagi kita. Yang pertama kita lihat adalah kita harus mengasihi Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9 dan 10, Ibu akan membacakannya bagi kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan mempercayai Yesus yang mati di salib untuk memikul dosa kita, ketika kita percaya kepada Yesus, Ia akan menghapus dosa-dosa kita dan kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Dan itu akan menolong kita untuk dapat mengasihi orang yang kita musuhi atau orang yang kita tidak sukai. Cara Allah yang kedua untuk menolong kita mengasihi musuh adalah mengamini Yesus yang mengasihi kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal 50 ayat 5 dan 6. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dilunai dan diludahi. Yesus tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi mengasihi musuhnya. Jika Yesus mengampuni mereka yang telah berdosa terhadapnya, kita juga seharusnya rela mengampuni mereka yang bersalah terhadap kita. Karena ukuran dan standar kita adalah Allah sendiri yang sudah melakukannya terlebih dahulu, sehingga dengan itu Dia akan memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang melakukan sesuatu yang tidak kita sukai terhadap diri kita sendiri. Untuk mengasihi musuh, ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Karena kita tahu bahwa mengasihi musuh itu menyangkut dengan di dalam hati kita, menyangkut harga diri kita dan semua yang kita miliki. Tetapi mengasihi adalah tuntutan dan standar Tuhan yang harus kita miliki. Nah, mari kita lihat bahwa mengasihi itu bukan kemampuan kita, tetapi itu anugerah yang datangnya dari Tuhan.
Anugerah itu adalah pemberian yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa dapat mengampuni orang setiap waktu? Hiduplah selalu dalam Tuhan agar ada kekuatan dalam Roh Kudus yang diberikan untuk dapat mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Untuk mengasihi bukan tergantung seberapa dia hebat sebagai seorang pengkhotbah, seberapa rajin dia ke gereja, tetapi seberapa dia dekat dengan Tuhan, kemampuan itu akan diberikan bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun anak-anak adalah usia yang masih sangat muda, ada juga pendeta atau pengkhotbah terkenal untuk urusan mengampuni adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, bersekutu akrab dengan Tuhan, dia yang adalah orang yang bisa mengampuni orang yang menyakiti dia. Jadi standar untuk dia bisa mengampuni orang adalah dia harus dekat dengan Tuhan. Sehingga anugerah itu setiap hari akan diberikan oleh Tuhan bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kasihilah musuhmu itu bukan omongan yang enak di mulut, tetapi itu adalah tindakan nyata yang harus dilakukan karena firman Tuhan tadi mengatakan harus sempurna. Tetapi kita bergerak untuk menuju ke sana. Ingat lagi, itu bukan kemampuan kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Sebelum Ibu menyampaikannya, kebenaran firman Tuhan ini Ibu sudah menyiapkan beberapa hari yang lalu. Dan Ibu sampai bertanya kepada diri Ibu sendiri, apa maksud Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini untuk Ibu? Dan biarlah pertanyaan ini menolong kita untuk lebih mengasihi Tuhan dengan menerapkan kasih-Nya kepada orang lain. Pertanyaan pertama, jika seseorang memukul, apa yang seharusnya kamu lakukan? Membalas atau mengasihani? Menurut Yesus, siapa yang harus kita kasih? Sesama kita atau lawan kita? Jika kita adalah seteru Allah, bagaimana kita dapat diselamatkan? Kita harus hidup berdamai dengan Allah. Bagaimana Roh Kudus dapat menggunakan teladan Yesus untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka yang melawan kita? Ingat, Yesus memberi teladan itu bagi kita. Pertanyaan yang penting bagi kita, adakah hari ini orang yang telah menyakitimu dan kamu perlu mengampuni dia? Biarlah pertanyaan ini menolong kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan ingat, mengampuni bukan kekuatan kita. Mengampuni itu adalah pekerjaan Tuhan. Marilah kita hanya hidup bergantung dan meminta anugerah itu dari Tuhan untuk memampukan kita dapat mengampuni orang lain. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, memberkati hidup kita hari ini dan seterusnya. Anak-anak, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak kebetulan hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini secara langsung. Ibu yang menyampaikan, Ibu melihat diri Ibu kembali, seberapa Ibu sudah mengasihi musuh yang ada di sekeliling Ibu. Dan biarlah itu juga menjadi perenungan bagimu. Seberapakah saya mengasihi musuh saya? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan Ibu memberikan beberapa waktu, beberapa menit untuk kita kembali berefleksi dan memberi diri kita kepada Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengaplikasikan itu dengan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, tidak kebetulan Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami semua. Hamba yang menyampaikan, Ibu Bapak Guru dan anak-anak yang mendengarkan. Kami minta biarlah anugerah Tuhan yang menumpang kami, memampukan kami untuk melihat Tuhan di dalam diri sesama kami.
walaupun itu sangat tidak mengenakan hati dan pikiran kami. Tuhan, jujur di hadapan-Mu, ini berat bagi kami untuk kami mengasihi musuh kami. Tapi kalau ini kehendak Tuhan bagi kami, untuk kami mau, untuk kami mengasihi musuh kami, kami minta dalam anugerah Tuhan, Tuhan menolong kami masing-masing secara pribadi. Tuhan menopang kami, Tuhan menguatkan kami, buka hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengasihi musuh kami. Tuhan, biarlah Tuhan nyata di dalam seluruh kehidupan kami, dan biarlah tutur kata tingkah laku kami hanya Yesus yang diceritakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Tuhan terus menopang dan memelihara kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, untuk chapel hari ini, Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.